Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Fajriana Dewi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 202200010215 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan topik tips menjadi siswa yang bertanggung jawab dalam belajar dengan model problem based learning di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa di sini? Mana? Ya, silahkan. Belum siap, Bram. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Fawaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat ya, dan selalu bersemangat untuk belajar ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Adisti Gismaina Revanisa hadir. Ahmad Tirta Hidayat. Amanda Dea Indah Pramesti. Anggita Mawar Yulianti. Oh, izin. Anis Pertiwi. Anita Pravestianingsih. Ayu Komala Putri. Azwar Saiful Fahri. Bunga Andini. Dava Rimdi Alfarisi. Oke, tidak ada keterangan ya. Dewi Alika Agustin. Dika Rizky Akbar. Dina Ruangi Purnama. Fadia Setia Putri. Fahmi Triana Septian. Faradisa Laini Arika. Fawaz Alfarizi Adnan. Febi Yulianti. Intan Naila Putri. Muhammad Muktaf. Najwa Karimatul Jannah. Oh, izin. Baik. Kalau begitu. Ya, baik. Biar kita mulai kegiatannya dengan semangat, kita ice breaking dulu ya. Kalau ibu tangannya gini, bilang tak. Tak. Kalau jajaran sini, kalau ibu nunjuk jajaran sini, bilangnya tik. Kalau ibu ke tengah tangannya gini, yang dua jajar sini, bilangnya boom. Ya. Coba dulu ya. Tik, boom, boom, tik, tak, boom, tak, boom, tik, boom, tak, tak. Tadi siapa yang tik? Masih ada yang belum fokus, jadi sekali lagi. Boom, Yang keras. boom, tak, tak, boom, tik, tak, boom, tik, boom, tak, boom,
lagi. Tik, tik, tak, boom, tak, boom, tak, boom, tik, boom, boom. Ya, sudah ya? Sudah mulai konsentrasi kan ya? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, siapa yang belajarnya itu kalau mau ulangan aja? Kalau mau ujian aja baru belajar? Cung. Wah. Iya. Ada yang kalau ngerjain PR-nya itu bukan di rumah. Kalau PR singkatan dari apa? Tapi ngerjainnya malah di sekolah. Siapa? Wah. Wah, jujur sekali ya. Iya. Nah, sebagai siswa seharusnya kan kita itu punya yang namanya tanggung jawab belajar ya. Kalau misalnya kita belajarnya ketika mau ada ulangan aja atau ngerjain PR-nya masih di sekolah, berarti itu menandakan tanggung jawab belajar kita itu masih rendah gitu ya. Ada yang di kelasnya ketika jenuh dengan gurunya atau jenuh dengan ngerjain tugasnya, ada yang suka ngedengerin musik nggak di kelas? Diam-diam ketika guru menerangkan gitu pakai headset gitu, ada nggak? Nggak ada. Nah, kalian tahu nggak tanggung jawab belajar siswa itu yang bagaimana? Tidak ada yang tahu. Jadi tujuan Ibu membahas topik kali ini yaitu tips menjadi siswa yang bertanggung jawab dalam belajar adalah untuk membangun sikap dan kebiasaan yang baik dalam belajar, gitu ya. Topik kali ini yaitu tips menjadi siswa yang bertanggung jawab dalam belajar. Nah, di sini ada subpoin tanggung jawab belajar pada siswa. Yang kedua adalah faktor penyebab tanggung jawab belajar rendah. Yang ketiga adalah dampak rendahnya tanggung jawab belajar. Yang keempat, ciri tanggung jawab belajar. Yang kelima, manfaat tanggung jawab belajar. Dan yang keenam adalah tips menjadi siswa yang bertanggung jawab dalam belajar. Nah, apa itu tanggung jawab belajar pada siswa? Ya, memiliki rasa bertanggung jawab erat kaitannya dengan prestasi di sekolah. Ya, karena untuk belajar itu diperlukan tanggung jawab yang besar gitu. Tanggung jawab pribadi yang besar, dengan kata lain, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh siswa untuk melaksanakan tugasnya, yaitu apa? Belajar. Belajar itu merupakan suatu proses usaha berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu untuk mendapatkan kecakapan atau tingkah laku yang baru dengan menerima segala konsekuensi dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Jadi belajar itu akan dapat hasil yang baik ketika seseorang itu memiliki tanggung jawab belajar yang besar gitu ya. Faktor penyebab rendahnya tanggung jawab belajar. Ya, ada dua faktor dari dalam diri siswa dan faktor lingkungan. Dari dalam diri siswa yaitu kurangnya minat. Nah, ngerasa nggak kalau misalnya tidak berminat terhadap satu pelajaran tertentu, jadi ya males aja gitu ngerjainnya, tidak berminat gitu. Ada nggak yang nggak berminat? Ini kan jurusan MIPA ya. Ada nggak yang berminat di mata pelajaran MIPA-nya gitu? Ada? Nah, biasanya
ngerjain tugasnya juga kan jadi agak males-males mungkin kan ya karena kurang minat gitu. Nah, faktor dari dalam diri siswa yang keduanya yaitu kurangnya motivasi. Ya, tidak ada motivasi, tidak ada pendorong gitu untuk belajar. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Ya, tidak sadar atau kurang sadar bahwa belajar itu hal yang sangat penting gitu ya, karena merupakan sebuah kewajiban dari seorang siswa. Yang keempat, kurangnya kerelaan serta komitmen siswa dalam mengikuti setiap pelajaran di sekolah. Nah, sedangkan dari faktor lingkungannya, ada lingkungan keluarga, mungkin lingkungan keluarganya kurang mensupport gitu, kurang mensupport untuk belajar gitu ya. Jadi mungkin orang tuanya di rumah jarang ingetin untuk belajar, atau memang orang tuanya jauh gitu bekerja di luar kota, jadi di rumah mungkin tinggal sama nenek gitu, jadi kurang perhatian dari orang tua. Nah, faktor lingkungan yang kedua, lingkungan teman sebaya siswa. Selanjutnya, nah ini ada dampak rendahnya tanggung jawab belajar. Ya, dapat disadari bahwa terdapat gejala-gejala tanggung jawab belajar yang rendah pada siswa apabila tanggung jawab belajar tersebut tidak ditingkatkan. Maka hal ini akan berakibat pada menurunnya hasil belajar siswa, tidak tercapainya perkembangan potensi dengan baik, kebiasaan kurang kedisiplinan diri, dan bahkan siswa tidak naik kelas. Berdasarkan dampak tersebut, maka siswa yang memiliki perilaku tanggung jawab belajar yang rendah itu akan berdampak pada prestasi yang akan diperolehnya gitu. Ada yang tanggung jawab belajarnya rendah tapi dia berprestasi gitu, ada nggak? Ada nggak yang nggak ngerjain tugas, yang jarang ngumpulin tugas, tapi nilainya bagus aja, ranking 5 besar, ada nggak? Tidak ada kan ya, karena kan dapat nilai rapot itu hasil dari rekapitulasi tugas-tugas gitu ya, nilai ulangan-ulangan harian dan sebagainya gitu. Belajar kita itu rendah, potensi yang kita miliki juga mungkin tidak akan tergali gitu kan ya, karena tanggung jawab belajarnya rendah. Selanjutnya, ciri-ciri tanggung jawab belajar. Yang pertama itu melakukan tugas dengan rutin tanpa harus diberitahu gitu. Jadi dengan penuh kesadaran ngerjain tugasnya, ya kalau tugasnya mau dikumpulkan ya dikerjain gitu tanpa harus diberitahu lagi gitu ya, tanpa harus diingetin lagi. Belajar, karena yang bertanggung jawab itu ya dirinya sendiri ya, jadi kenapa harus menyalahkan orang lain gitu? Kenapa? Kan tanggung jawab belajar itu harus dari kesadaran diri sendiri gitu ya. Yang keempat, mampu menentukan pilihan kegiatan belajar dari beberapa alternatif. Nah, pilihan kegiatan belajarnya itu disesuaikan dengan modalitas belajar kita. Ya, jadi ada modalitas belajar visual. Udah belum? Visual, ada 3 kan ya modalitas belajar. Ada secara visual, ada apalagi kinestetik, ada auditori. Nah, disesuaikan dengan modalitas belajar kita. Yang kelima, melakukan tugas sendiri dengan senang hati. Ya, jadi kalau kita melakukan tugas sendiri dengan senang hati itu sebenarnya akan memudahkan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ngerasa berat, tidak senang gitu ada tugas, nah itu pasti ngerjainnya juga berat gitu. Dipikirin aja, ya ada tugas tuh nggak dikerjain. Itu
Sebenarnya berat itu hanya ada di pikiran kita gitu ya. Pas udah dikerjain mah, ternyata mudah juga, beres juga kan gitu. Jadi rasa berat itu cuman ada di pikiran kita sendiri gitu. Nah, yang keenam, mampu membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain dalam kelompoknya. Jadi aktif berpikir gitu. Bisa membuat keputusan tanpa harus ikut-ikutan orang lain gitu ya. Yang ketujuh, mempunyai minat yang kuat untuk menekuni belajar. Yang kedelapan, menghormati dan menghargai aturan di sekolah. Yang kesembilan, dapat berkonsentrasi dalam belajar. Dan yang kesepuluh, memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Nah, manfaat tanggung jawab belajar. Yang pertama itu lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual ataupun kelompok. Yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Nah, jadi tanpa diawasin guru juga karena tanggung jawab belajarnya itu tinggi. Tiga, dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Dan yang keempat itu dapat mengembangkan kreativitas siswa. Nah, terakhir, tips menjadi siswa yang bertanggung jawab. Yang pertama, datang ke sekolah setiap pagi dalam kondisi yang siap untuk belajar. Maksudnya siap untuk belajar itu bagaimana? Ada yang tahu? Nah, siap untuk belajar itu jadi sebelum kita berangkat ke sekolah, malamnya itu kan kita harus menyiapkan mata pelajaran apa besok hari, terus tugasnya sudah dikerjakan apa belum, jadi dikerjakannya di rumah. Terus kalau ada ulangannya disiapkan gitu ya. Terus yang siap untuk belajar juga jangan lupa sarapan kan, karena pagi hari itu kita membutuhkan energi kan ya untuk belajar. Setelah malamnya gak makan kan tidur ya, berpuasa gitu. Yang kedua itu membiasakan mencatat informasi sebaik mungkin. Jadi apapun informasi, misalnya guru nih lagi nerangin, kalau ada hal-hal yang penting boleh kalian catat ya, yang menurut kalian itu penting gitu kan. Ada yang guru terangkan tapi tidak ada di buku teks gitu ya, boleh kalian catat. Nah, yang ketiga itu tulis ulang materi yang Anda catat. Nah, dengan cara menulis ulang materi itu sebenarnya kita sedang mengingat kembali gitu kan ya. Kan ketika menulis ulang materi yang dicatat, yang sudah dicatat itu berarti kita mengingat kembali apa yang dikatakan guru. Ya, jadi sambil belajar sebenarnya mencatat itu. Ya, mencatat ulang. Yang keempat, pelajari materi dalam buku catatan dan buku pelajaran. Ya, jadi di buku catatan kita pelajari, di buku pelajaran juga kita pelajari lagi. Yang kelima, menggunakan waktu dengan bijak. Nah, menggunakan waktu dengan bijak. Jadi kita itu kelamaan belajar jangan ya. Kalau misalnya di sekolah udah belajar, di rumah belajar lagi sampai malam, sampai pagi, itu juga jangan ya. Jadi belajarlah sesuai waktunya gitu. Jadi jangan, atau malah nggak belajar main HP, main gadget terus gitu ya. Ada juga kan yang lupa nggak belajar di rumahnya, scroll TikTok gitu, nggak kerasa. Tuh refreshing butuh, main game boleh gitu ya. Jadi main game itu sebenarnya tidak dilarang asalkan tidak berlebihan, tahu waktu gitu. Nah, yang keenam, mulailah belajar untuk mengikuti tes dan ujian sejak jauh-jauh hari. Jadi kalau mau nyiapin ulangan itu jangan pas malam. Kalau pas malamnya aja apa namanya? SKS, tahu SKS? Sistem kebut semalam. Mau nyicil dari jauh-jauh hari belajarnya gitu. Jangan sampai malam yang ada, atau sampai dini hari yang ada, malah kita pagi harinya
kurang tidur, tidak bisa berkonsentrasi, ngantuk di kelasnya ya. Jadi buyar, nggak ada yang masuk. Malam-malam kita ngapalin belajar itu, gitu. Terus, mintalah bantuan orang lain jika memperoleh nilai ujian yang kurang baik. Nah, jadi bukan bantuan orang lain itu bukan berupa contekan ya. Bantuan sudah dapat nilai nih, udah keluar nilai, ternyata nilai kita itu kurang baik. Nah, belajar ke teman yang sekiranya bisa yang sekiranya lebih paham dari kita gitu ya. Kalau misalnya kalian malu untuk minta diterangkan lagi ke gurunya. Nah, temannya yang sudah paham, yang sudah mengerti, jangan pelit gitu ya. Kalau kita mengajari teman kita, berarti kita itu sedang merecall kembali ingatan kita gitu ya. Mengingat kembali, itu berarti kita juga lagi belajar kalau kita ngajarin orang gitu ya, kalau kita ngajarin teman kita. Yang kedelapan, bertanggung jawablah atas ucapan dan tindakan Anda. Nah, jadi kalian itu harus bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan yang kalian lakukan. Kalau misalnya kalian kalau misalkan kalian sudah mengucapkan, iya siap besok tugas dikumpulkan, berarti harus ditepati gitu kan ya, contohnya seperti itu. Yang kesembilan, pikirkan pekerjaan yang sesuai minat dan kemampuan Anda. Nah, ini bisa memicu tanggung jawab belajar kalian jadi lebih meningkat gitu ketika kalian memikirkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan gitu ya. Nanti setelah lulus SMA itu kita mau melanjutkan kemana gitu. Apakah mau bekerja ataukah mau kuliah dulu. Nanti setelah kuliah kan bekerja juga, mau di bidang apa bekerjanya. Nanti kita fokus ke situ karena setiap kalian itu pasti punya cita-cita kan ya. Punya cita-cita pekerjaan apa yang kalian impikan di masa yang akan datang gitu. Baik, kita akan melihat tayangan video. Kita saksikan sama-sama ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat yang sesuai yang satu. Mir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar coba bangun? Waktu. Ya, sudah kalian lihat videonya? Nah sekarang coba kalian dibagi kelompok, dibagi jadi 4 kelompok ya.
Satu baris sini kelompok 1, baris sini kelompok 2, baris sini kelompok 3. Nah, yang terakhir kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan lembar ini untuk kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Silahkan mejanya ditata. Untuk diskusi kelompok silahkan disatukan. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok. Di situ ada 3 pertanyaan. Silahkan diskusikan. Kalian boleh mencari sumber dari Google juga boleh. Ya? Sok. Dibuka HP-nya. Lihat. Bisa dipahami pertanyaannya? Sok. Coba lihat dari sumber yang lain ya. Udah ada sebagian kan yang Google nggak jawabannya? Coba diliatin Google-nya teh. iya, udah ada. Nomor 1 mah kalian ini sendiri. Udah kan sejak aku nomor yang nomor 2 cuma Kelompok ini gimana? Sudah? Sudah. Baik, kalau begitu silahkan untuk kelompok 1 dulu, silahkan untuk mempresentasikan jawaban dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1 yaitu coba analisis dari tayangan video tadi. Faktor apa saja yang penyebab dari tanggung jawab belajar yang rendah? Faktor yang menjadi penyebab dari tanggung jawab belajar yang rendah adalah memainkan ponsel di malam hari seperti bermain game, WA, dan nonton akan menyebabkan tanggung jawab belajar menjadi rendah dan akan berpengaruh terhadap kurangnya jam tidur sehingga dapat menyebabkan terlambat bangun. Ataupun SKS atau sistem kebut semalam itu juga sangat berpengaruh terhadap jam tidur dan akan mengganggu konsentrasi belajar karena mengantuk. Nomor 2, diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana cara-cara dalam meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah. Cara meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah adalah kurangi bermain ponsel di malam hari, selesaikan tugas awal, buatlah tempat belajar senyaman mungkin dan janganlah malas. Nomor 3, buatlah rencana solusi yang dapat meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah secara tepat. Yaitu kesadaran siswa, bersikap bertanggung jawab terhadap belajar karena dengan adanya rasa tanggung jawab dan akan memunculkan motivasi dan minat untuk belajar dan mengikuti setiap aktivitas yang ada di sekolah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian dari kelompok 1.
Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 2 siapa? Ya, silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan dari video tadi. Pertanyaan pertama yaitu faktor apa saja yang menjadi penyebab dari tanggung jawab belajar yang rendah. Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban yang merupakan tanggung jawab. Dan dari video tersebut kita mendapatkan faktor yang menjadikan penyebab dari tanggung jawab belajar yang rendah. Pertama yaitu bermain game secara berlebihan atau tidak memiliki aturan. Kemudian bermain media sosial ataupun gadget yang tidak memiliki aturan. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar, karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada yang orang malas. Yang kedua, bagaimana cara-cara dalam meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah? Pertama yaitu menetapkan tujuan belajar yang jelas. Kedua, membuat jadwal belajar. Ketiga yaitu mencari motivasi belajar, contohnya dari konten kreator ataupun dari selebritis yang ia sukai ataupun dari YouTube. Keempat yaitu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu solusi yang dapat meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah secara tepat. Pertama, menggunakan metode belajar yang tepat. Misalkan orang tersebut seringkali atau suka dengan menonton, maka belajarnya yaitu dari YouTube ataupun dari apapun itu. Terus misalkan orang tersebut suka mendengarkan musik, jadi dia belajarnya sambil mendengarkan musik. Kedua itu mencari bantuan dari guru atau teman. Ketiga, menjaga keseimbangan antara belajar dan kegiatan lainnya. Contohnya belajar itu lebih diprioritaskan, seperti belajar 4 jam dan bermain HP itu 2 jam. Terus yang terakhir mengevaluasi kemajuan belajar secara berkala. Contohnya dia udah ulangan harian nih, terus dia dapat nilainya di bawah KKM. Nah, dia tuh lebih mengevaluasi jadi apa sesuatu yang dapat menaikkan prestasi dia. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 2. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang silahkan kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Nomor 1, coba analisis dari tayangan video tadi. Faktor apa saja yang menjadikan penyebab dari tanggung jawab belajar yang rendah? Faktor internal seperti kebiasaan, minat, bakat, kesadaran. Faktor eksternal seperti lingkungan sekolah dan lingkungan keluarganya. Nomor 2, diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana cara-cara dalam meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, memanfaatkan media seoptimal mungkin, menciptakan kompetisi, tidak menunda-nunda pekerjaan rumah, menghentikan kebiasaan mengeluh. Nomor 3, buatlah rencana solusi yang dapat meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah secara tepat, yaitu disiplin, waktu, dan membuat jadwal belajar. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan kepada perwakilan dari kelompok 3. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Ya, sekarang Ibu minta dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Feby Yulianti dari perwakilan kelompok 4 akan membacakan hasil analisis dari video tersebut. Nomor 1, coba analisis dari tayangan video tadi. Faktor apa saja yang menjadi penyebab dari tanggung jawab belajar yang rendah? Faktor penyebab pada video tersebut, sebab anak tersebut tidak tahu waktu dalam menggunakan gadget dan tidak bisa menganalisir waktu sehingga lupa untuk tanggung jawab dalam belajar. 2. Diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana cara-cara dalam meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah. Dengan cara disiplin dan ingat waktu, contohnya belajar dengan giat, datang ke sekolah tepat waktu, selalu mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. 3. Buatlah rencana solusi yang dapat meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah secara tepat. Belajar dengan giat, selalu berusaha berdoa dan selalu bersemangat. Kesimpulan dalam video tersebut adalah jangan menyepelekan hal kecil, jangan suka menunda dua pekerjaan, dan jangan suka membuat waktu, karena sukses tidak akan datang begitu saja pada orang yang malas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 4. Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk merefleksikan atau mengevaluasi. Kalian boleh menyanggah atau menambahkan pendapat dari teman dari kelompok lain. Silahkan, ada yang mau menambahkan atau berpendapat? Oke, silahkan untuk kelompok 2 mau menanggapi dari kelompok 4. Silahkan berdiri aja. Saya izin menanggapi pertanyaan dari kelompok 4 tentang solusi yang dapat meningkatkan tanggung jawab belajar yang rendah secara tepat. Dari kelompok 4, mereka menjawab belajar dengan giat, selalu berusaha, selalu berdoa, dan selalu semangat. Nah, untuk menumbuhkan semangat, perlu adanya faktor pendorong, sepertinya mendengarkan musik ataupun komponen lain di saat ia belajar. Contohnya harus ada minuman ataupun makanan ketika ia belajar, dan itu merupakan pendorong untuk membangun semangat belajar. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tambahannya dari kelompok 2 ke kelompok 4. Ya, kelompok 4 bisa dipahami gitu kan ya. Ya, silahkan. Kelompok selanjutnya yang mau menanggapi, kelompok 4 mau menanggapi dari kelompok 2, silahkan. Saya tanggapan dari kelompok kami tentang jawaban kelompok 1 cukup baik. Kami di sini akan menambahkan dari jawaban dari kelompok 1 yang nomor 3. Yang dari jawaban kelompok 1 yaitu kesadaran siswa bersikap tanggung jawab terhadap belajar, karena dengan adanya rasa tanggung jawab akan memunculkan motivasi dan minat untuk belajar dan mengikuti setiap aktivitas yang ada di sekolah. Selain itu juga kita bisa disiplin waktu membuat jadwal belajar. Sudah cukup. Segitu saja dari tanggapan kelompok 3. Dah, terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya dari kelompok 3 ke kelompok 1 ya. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanggapi dari kelompok 3. Di sini saya sangat setuju dengan jawaban nomor 2 dari kelompok 3, yaitu menciptakan kompetisi. Jadi dengan menciptakan kompetisi, kita dapat men-challenge diri kita seberapa lama kita belajar dan akan menumbuhkan rasa semangat ketika sudah mencapai jam challenge yang kita lanjutkan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapannya dari kelompok 1 ke kelompok 3. Sekarang ada yang mau ditanyakan tidak?
tentang materi kita hari ini? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagikan LKPD, nanti Ibu share lewat link WA ya. Nanti kalian isi LKPD-nya, kirim ke Ibu maksimal sampai jam 3 sore nanti. Atau bolehlah jam 5 sore ya. Paling telat jam 5 sore. Ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada tanggapan lain. Dari pertemuan kita kali ini, adakah yang mau menyimpulkan tentang materi layanan tadi? Siapa yang mau menyimpulkan? Oh iya, silahkan Dewi. Saya Bu. Dari materi tadi kita dapat menyimpulkan dan kita mendapatkan motivasi bahwasannya jangan menyepelekan hal kecil. Kemudian jangan suka menunda-nunda pekerjaan dan jangan suka membuang waktu, karena sukses itu perlu diperjuangkan dan tidak akan datang begitu saja pada orang yang malas. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Teman yang lain ada yang mau memberikan kesimpulan lainnya? Tidak, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanggung jawab belajar itu sangat penting, karena dengan tanggung jawab belajar kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, ya, sehingga kita dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Betul? Ya. Jadi sebagai pelajar kita memiliki tanggung jawab belajar. Jadi hendaknya kalau misalnya kita belajar, datang ke sekolah itu dengan penuh kesadaran, diniatkan untuk belajar, ya, menggali potensi, ya, agar kita bisa menjadi pribadi yang berkembang dengan baik, gitu ya. Menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, baik itu di sekolah, di rumah, maupun nanti kalian hidup di masyarakat, gitu ya. Jadi sebagai pelajar kita harus memiliki tanggung jawab belajar yang tinggi. Baik, ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Nanti Ibu kirim linknya juga bersamaan dengan LKPD ya. Nanti Ibu share di link Google Formnya di WhatsApp ya. Ya, untuk selanjutnya kalian jangan segan-segan. Kalau misalnya kalian mau berbagi atau mau konsultasi mengenai permasalahan, terutama permasalahan tentang yang berkaitan dengan tadi ya tanggung jawab belajar, silahkan untuk berkonsultasi ke Ibu. Misal kalau kalian merasa memiliki tanggung jawab belajar yang rendah, kalian ingin merubahnya gitu, silahkan berkonsultasi ke Ibu. Ibu ada di ruang BK, atau kalian boleh WhatsApp Ibu dulu untuk janjian ketemu gitu ya. Ya, untuk materi minggu depan sedikit nyambung dengan materi ini, kita akan membahas tentang manajemen waktu ya. Baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Coba kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silahkan Pak Waz. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai.
Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian selalu sehat. Amin. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.